Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada Kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Mari kita baca secara bersama-sama. Begini bunyi natsnya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dasar relasi antara manusia dengan Allah adalah kasih dari Allah itu sendiri, dan menjadi dasar relasi yang seharusnya dihidupi oleh manusia dengan sesamanya. Demikianlah yang sudah dititahkan Tuhan bagi umat ciptaannya. Perintah kasih bukan hanya pada masa perjanjian baru yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi perintah kasih itu sudah ada sejak masa perjanjian lama. Tuhan sudah menetapkan dasar relasi dan dasar kehidupan itu bagi umat manusia, yaitu kasih daripada Tuhan itu sendiri. Kasih sebagai dasar relasi dan dasar kehidupan yang dimaksud ialah kasih daripada Allah itu sendiri. Kasih itu ialah kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Berbuat kasih yang sesungguhnya bukan karena motivasi dari yang lain, tetapi karena Tuhan adalah kasih, dan Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Demikianlah sesungguhnya seluruh umat manusia harus hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dengan demikian, seharusnya manusia memiliki pribadi yang kasih. Pada saat kasih itu menjadi jati diri seseorang, maka faktor pelaksanaan kasih itu bukanlah berasal dari luar, tetapi berasal dari diri manusia itu sendiri
sebab kasih Tuhan ada di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu bukanlah kebebasan yang liar, sebab kasih itu memiliki batasan zona yang tidak boleh dilanggar. Artinya kasih itu memiliki larangan yang tidak boleh dilakukan dan memiliki anjuran yang harus dilakukan. Sebab ketika larangan dari kasih itu dilakukan, itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Demikian halnya sebaliknya. Ketika anjuran dari kasih itu tidak dilakukan, maka itu bukanlah kasih. Itulah kebebasan wilayah kasih. Jadi kasih itu melakukan apa yang dianjurkan, sekaligus tidak melanggar batasan yang dilarang. Dalam perikop ini, Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa untuk dilakukan, sekaligus larangan yang tidak boleh dilakukan, sebagai wujud keutuhan kasih yang dimaksudkan Tuhan untuk dilakukan dan dihidupi oleh umat-Nya. Maka dalam perikop ini, kita akan melihat bagaimana batasan kasih itu melalui larangan sekaligus anjuran yang harus dilakukan. Yang pertama sekali dikatakan, pada waktu panen, umat dimintakan untuk tidak menyabit ladangnya sampai ke tepinya, atau dengan membiarkan yang di tepi dari ladangnya itu untuk tinggal. Demikian halnya yang tinggal di penuaian, harus dibiarkan dan tidak usah diambil. Juga pada saat panen anggur, panen yang keduanya dibiarkan saja. Dan jika ada buah anggur yang berjatuhan, tidak usah dipungut. Semuanya itu adalah perintah Tuhan, sebagai jalan Tuhan untuk mewujudkan kasih-Nya melalui kasih yang disampaikan oleh umat-Nya kepada orang-orang asing dan juga kepada orang-orang miskin. Hal ini merupakan wujud dari tindakan kasih Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Dengan kasih Tuhan, umat tersebut menjadi umat yang peduli dan mau menolong orang lain. Yang kedua dikatakan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada kata yang bersinonim antara berdusta dan berbohong. Sedangkan jika kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Batak Toba, maka kata berbohong memakai kata margabus, sedangkan kata berdusta memakai kata masipautotuan, atau yang artinya saling membodohi. Demikian halnya pada terjemahan New King James Version dan juga pada Revised Standard Version. Dikatakan, "You shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another." Yang berarti kamu tidak akan mencuri, tidak akan melakukan kesalahan, atau saling membohongi. Melalui nas ini, Tuhan memberikan batasan atas kasih itu sendiri yang tidak boleh dilanggar, dengan larangan jangan mencuri, dan juga jangan membohongi sesamanya. Sebab semua tindakan itu akan mengakibatkan kerugian bagi sesamanya, dan tentunya sangat bertentangan dengan kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena mencuri adalah mengambil yang bukan haknya, dan biasanya dilakukan secara diam-diam. Demikian halnya dengan berbohong, sebab berbohong merupakan tindakan yang menyampaikan yang tidak sebenarnya, atau tidak menyampaikan kebenaran. Apa yang disampaikan atau diberitakan
bukanlah kebenaran. Dengan demikian, tindakan mencuri dan berbohong atau berdusta merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan makna kasih yang sebenarnya. Sebab kasih itu tidak membuat kerugian bagi sesamanya, tetapi memberikan keuntungan. Dan kasih itu tidak menyatakan kebohongan, tetapi menyatakan kebenaran. Yang ketiga dikatakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Tuhan dan nama Tuhan merupakan bahagian yang melekat satu kesatuan dengan kekudusannya. Oleh karenanya Tuhan berfirman, siapapun tidak boleh memakai namanya dengan sembarangan, sebab namanya adalah kudus. Dan hal ini juga disampaikan oleh Tuhan pada titahnya, yakni titah yang ketiga. Tindakan bersumpah dusta demi nama Tuhan merupakan tindakan yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan, atau yang menyalahgunakan nama Tuhan, atau yang menistakan nama Tuhan. Bukan berarti nama Tuhan menjadi tidak kudus pada saat ada orang memakai nama Tuhan untuk bersumpah dusta. Tetapi Tuhan dan nama Tuhan adalah kudus adanya. Itulah sebabnya nama Tuhan tidak boleh dipakai dengan sembarangan, apalagi untuk bersumpah dusta. Sebab Tuhan itu adalah kasih dan kudus. Dan pada saat seseorang memakai nama Tuhan untuk bersumpah dusta, sama artinya seseorang itu sudah melanggar batasan kasih yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Memeras merupakan tindakan yang tidak adil. Bahkan Tuhan memintakan agar upah pekerja harian jangan ditahan sampai esok harinya, namun langsung diserahkan pada hari itu. Artinya kasih yang disampaikan oleh Tuhan itu ialah kasih yang berpihak pada keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, kasih yang adil dan benar itu ialah yang memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Yang kelima dikatakan, janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Orang buta dan orang tuli merupakan orang yang perlu untuk ditolong, bukan malah dikutuki atau bahkan memberikan batu sandungan. Dalam hal ini, Tuhan memintakan umatnya menjadi pelaku kasih Tuhan itu untuk menolong sesamanya, termasuk juga orang-orang yang memiliki kekurangan, seperti orang buta dan juga orang tuli. Yang keenam dikatakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Kasih yang dari Allah itu ialah kasih yang benar dan kasih yang adil. Demikian halnya dalam peradilan. Kasih daripada Allah yang benar dan adil itu seharusnya menjadi dasar dari tindakan atau kebijaksanaannya. Tindakan kasih yang benar dan adil itu bukan menjadi pembela orang miskin karena kemiskinannya, atau membela orang kaya karena kekayaannya, atau membela orang berpangkat
karena pangkatnya, atau karena jabatannya, atau karena statusnya. Tetapi Tuhan memintakan peradilan itu menjadi peradilan berdasarkan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh adil dan benar. Artinya, jangan menjadi pembela orang miskin karena kemiskinannya, terlepas dia salah atau benar. Atau mungkin menjadi pembela orang kaya berpangkat memiliki jabatan karena yang dimilikinya, terlepas orang itu benar atau salah. Namun siapapun akan dibela atas dasar kebenaran dan keadilan. Itulah kasih yang benar dan yang adil. Yang ketujuh dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Kasih itu tidak suka dengan kekacauan. Sebab melalui fitnah, selain daripada mencemarkan nama baik orang atau menjatuhkan orang yang difitnah, juga akan berakibat kekacauan. Demikian halnya dengan tindakan mengancam hidup. Tentunya akan mengakibatkan ancaman bagi orang yang diancam, sekaligus juga terhadap orang yang mengancam. Sebab orang yang diancam dan juga orang yang mengancam tidak memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Dan tentunya hal ini sangat-sangat bertentangan dengan titah kasih yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedelapan dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ketika ada kebencian dalam hati, tentunya akan menjauhkan kita dari ketenangan. Dan bahkan akan merusak relasi persaudaraan yang baik. Oleh karenanya, jika ada saudara-saudara kita yang bersalah, baiknya ditegur dengan berterus terang. Sebab dengan memelihara kebencian di dalam hati adalah dosa, dan tentunya akan berbuahkan dosa. Yang kesembilan dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kasih itu tidak menuntut balas, tetapi memberikan pengampunan. Sebab yang berhak untuk membalaskan kejahatan itu hanyalah Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun memberikan pengampunan. Dan merindukan serta memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat dari dosa dan kesalahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah umat Tuhan dimintakan untuk hidup dan berlaku kasih di dalam kehidupannya. Dalam perikop ini sangat ditekankan agar umat Tuhan hidup di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Maka pada perikop khotbah ini sendiri ada sampai 5 kali Tuhan menyatakan, akulah Tuhan. Dan bahkan di dalam pasal 19 ini, ada sebanyak 15 kali Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Nats ini sangat jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang berfirman. Dan seharusnya seluruh umat Tuhan dan seluruh manusia ciptaannya harus tunduk dan taat untuk melakukan perintah Tuhan, yakni kasih yang adil dan benar. Demikianlah kasih yang disampaikan oleh Tuhan, yang seharusnya menjadi dasar bagi kehidupan umatnya, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama
seperti mengasihi diri sendiri. Sebab hanya di dalam kasih Tuhan ada kebenaran dan hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya dan kita menjadi pelaku-pelaku kasih Tuhan. Tuhan Allah memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu, dan terpujilah Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu atas kehidupan kami, dan kiranya Tuhan menguatkan dan senantiasa menuntun kami, agar kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih-Mu dan menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang terus melindungi dan memberkati kami dengan kasih-Mu, dan kami dimampukan untuk terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.